Di dalam wilayah pedang, napas Zhang Yi tetap setenang batu karang. Ia merasakan titik kritis itu. Itulah batas energi yang mampu ditanggung oleh wilayah pedang tanpa batas. Sudah hampir waktunya. Zhang Yi berbisik pelan. Serangan cincin jalan surga mulai tampak sedikit melambat. Kolam energi di dalam modul memasuki kondisi beban tinggi, dan garis-garis inti terus berkedip dengan cahaya peringatan. Sebaliknya, ruang dunia bawah miliknya dan jubah Taisu, pedang penghakiman abadi serta wilayah pedang tanpa batas, telah mengumpulkan gelombang energi dahsyat yang hampir tak terkendali. Sedikit saja lebih banyak, maka akan terjadi kehilangan kendali. Karena itu, Zhang Yi tidak berniat menunggu lebih lama. Zhang Yi perlahan mengangkat pedang panjangnya. Ujung pedang menunjuk lurus ke arah cincin jalan surga. Semua bilah pedang biru di dalam wilayah pedang, tanpa batas berhenti sejenak pada saat yang sama. Detik berikutnya, seluruh cahaya pedang energi padam sepenuhnya, berubah menjadi kegelapan murni yang tersedot keluar, lalu runtuh gila-gilaan menuju pusat wilayah. Kekuatan dunia bawah meluap keluar, jubah Taisu mengerut, dan segala angin, api, petir, gravitasi, medan magnet, serta sobekan ruang yang dilepaskan oleh cincin jalan surga, dipaksa tercabut dari sejarah. Semuanya dituangkan ke dalam satu titik itu. Titik itu perlahan terbuka di atas kepala Zhang Yi. Sebuah matahari hitam, tanpa cahaya, hanya segumpal kegelapan mutlak yang melahap segalanya. Keberadaannya sendiri membuat warna langit dan bumi runtuh. Suara terhapus, waktu seakan berhenti sesaat. Dosa penistaan terhadap dewa. Inilah penghakiman pamungkas yang terjalin dari kekuatan musuh dan kekuatannya sendiri, dari sumber dunia bawah dan sisi gelap alam semesta ini. Seolah-olah di atas dunia yang dilukis oleh Sang Pencipta, tiba-tiba muncul sebuah cap kehancuran yang menyangkal lukisan itu sendiri. Seluruh modul cincin jalan surga meraung dengan alarm liar. 18 bola bercahaya hampir terbakar hingga meledak. Ia mati-matian melepaskan badai untuk menetralkan, membakar api untuk saling meniadakan, menghantamkan petir untuk menghancurkan, memelintir ruang untuk mendorong matahari hitam itu menjauh. Tak ada artinya. Matahari hitam perlahan turun. Tidak cepat, namun membawa kehendak mutlak yang tak dapat ditolak. Saat ia sepenuhnya bertumpuk dengan cincin jalan surga di pusat wilayah pedang, dunia di dalam wilayah pedang tanpa batas, seolah dicabik keluar dari halaman sebuah buku. Tak ada dentuman yang mengguncang langit, tak ada kobaran api yang menembus angkasa. Semua cahaya ditelan pada saat itu. Semua elemen dikembalikan ke nol pada saat itu. Semua struktur dihapuskan pada saat itu. Kemudian terdengar satu dentuman berat yang terlambat, seolah jantung seluruh planet dihantam palu raksasa, bergema dari kedalaman yang jauh. Dinding pedang biru. Wilayah pedang tanpa batas runtuh dari atas ke bawah, berubah menjadi titik-titik cahaya halus yang melayang di bawah langit kelabu. Di pusat cekungan, hanya tersisa ruang kosong yang benar-benar diratakan. Bahkan sebutir serpihan logam pun tidak ada. Cincin jalan surga lenyap sepenuhnya. Tak ada lagi modul, tak ada lagi material, tak ada lagi sisa apapun yang dapat diambil dan disusun ulang oleh pusat energi. Zhang Yi berdiri di dalam kehampaan itu. Jubah Taisu menyusut menjadi bayangan tipis. Pedang penghakiman abadi perlahan kembali ke sarungnya. Angin kembali berdesir di antara langit dan bumi. Di kejauhan, pasir kuning kembali meluncur, seolah dunia, setelah ragu sejenak, melanjutkan perputarannya. Bahkan Zhang Yi sendiri harus berhati-hati menggunakan jurus ini, karena serangan semacam ini tidak membedakan kawan atau lawan. Ia pun harus menanggung dampak energi tersebut. Namun untungnya, hanya melukai musuh 1000 dan melukai diri sendiri 100. Jubah Taisu miliknya mampu menyerap kekuatan itu. Cincin jalan surga telah dihancurkan sepenuhnya oleh Zhang Yi. Di antara banyak serpihan yang bertebaran, sebuah kristal berkilau tampak sangat mencolok. Tampaknya itu bagian dari sebuah pelat kristal indah, dengan lekukan di permukaannya yang dapat dipasangkan dengan benda lain. Zhang Yi memungut serpihan kristal khusus itu dari puing-puing cincin jalan surga. Permukaannya memancarkan cahaya samar. Setelah diperiksa dengan saksama, ia menemukan bahwa tepinya memiliki struktur mirip kepingan puzzle.
seolah merupakan bagian dari suatu struktur rumit. Sepertinya 3 serpihan kunci harus digabungkan menjadi satu, barulah bisa membentuk kunci sejati untuk membuka menara Tiantong. Zhang Yi bergumam datar. Sementara itu, serpihan cincin jalan surga yang telah dihancurkan itu samar-samar memancarkan aura kebangkitan, seakan ada kekuatan purba yang perlahan terbangun. Zhang Yi tidak berhenti lama. Ia langsung menyimpannya ke dalam ruang berbeda, menaruhnya di kompartemen khusus, menunggu waktu yang tepat untuk menelitinya kembali. Benda ini mungkin lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Zhang Yi bergumam pelan, kilatan dingin berkelebat di matanya. Serpihan cincin jalan surga itu, meski tampak tak berguna, justru sangat istimewa. Mungkin pada suatu saat di masa depan, ia akan membawa hasil yang tak terduga. Ketika ia kembali ke sisi yang lain, Freeman dan Yang Xinxin telah lama menunggu. Melihat tatapan misterius di mata Zhang Yi, Yang Xinxin bertanya dengan cemas, "Kakak Zhang Yi, kamu tidak terluka, kan?" "Tidak, ia belum mampu melukaiku." Zhang Yi menjawab santai. Setelah itu, pandangannya jatuh pada Lukeran yang berdiri di samping Yang Xinxin. Lalu ia melanjutkan, "Namun menurutku, teknologi terminal mekanis milik peradaban perampas pasir sangat menarik. Layak untuk diteliti dengan serius. Maksudmu cara bertarung yang bisa terhubung dengan terminal mekanis itu?" Mata Lukeran berkilat penuh minat. "Itu memang sangat unik. Mungkin ada potensi yang belum tergali." Yang Xinxin mendengarnya, namun alisnya sedikit berkerut. Di dalam hatinya samar-samar, ia merasa bahwa teknologi itu tidak sesederhana kelihatannya. "Kakak Zhang Yi, kurasa di balik ini mungkin tersembunyi rahasia yang tidak diketahui orang. Teknologi peradaban perampas pasir ini tidak mungkin hanya untuk pertempuran semata." "Aku juga merasakan hal yang sama." Zhang Yi mengangguk. "Kau benar. Kita biarkan Keran menelitinya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk." Setelah berkata demikian, ia menoleh kepada Freeman dan berkata, "Pimpin jalan. Kita cari penjaga kedua." Ia sudah memahami cara bertarung para penjaga ini. Kini ia berniat menyelesaikan ketiga penjaga sekaligus, lalu memasuki wilayah Menara Tiantong untuk menyelidiki rahasia sejati peradaban perampas pasir. "Baik, silakan ikuti saya." Di layar Freeman terpampang senyum bersemangat. Ia menatap Zhang Yi dengan harapan di matanya. Kali ini, mereka hampir tidak menemui rintangan apapun, dan dengan lancar tiba di tujuan, sebuah lautan luas di tepi kota. Air laut biru jernih, berkilau di terpa cahaya. Udara dipenuhi aura misterius. Tiba-tiba, tatapan Zhang Yi setajam elang menyapu kejauhan. Di sana, sebuah bola cahaya raksasa melayang di atas permukaan laut, memancarkan kilau yang menimbulkan rasa gentar. Ia berpendar bersama matahari buatan di batas pertemuan laut dan langit, bagaikan versi mini dari matahari buatan itu sendiri. Bola itu naik turun di atas laut, namun perairan di sekitarnya begitu tenang tanpa satu pun riak. Keanehan itu sendiri sudah mengisyaratkan sesuatu yang ganjil. Itu dia. Kilat keseriusan melintas di mata Freeman. "Penjaga laut, bola tanpa batas." Zhang Yi meliriknya dan bertanya, "Aku ingin bertanya padamu, apakah kau tahu fungsinya? Tapi, mungkin percuma bertanya, ya?" Freeman tersenyum canggung. "Ya, kau tahu sendiri. Aku bahkan sudah meninggalkan tubuh fisikku. Bisa bertahan hidup sebagai makhluk mekanis sambil mengumpulkan intel saja sudah tidak mudah." Bola tanpa batas melayang dengan tenang di atas permukaan laut, seolah tidak merasakan apapun atas kedatangan Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi melirik permukaan laut yang tenang bagaikan cermin di hadapannya, lalu mengangkat tangan memberi isyarat agar yang lain menunggu di tempat itu dari kejauhan. Sementara itu, ia sendiri menggenggam pedang penghakiman keabadian, melindungi tubuhnya dengan Tai Shu Yuyi. Di mata kirinya, bandul jam tua muncul dan kemampuan meramal masa depan dari jarum detik waktu pun diaktifkan bersamaan. Saat Zhang Yi melangkah memasuki wilayah laut, ia merasakan tekanan mendadak menyelimuti sekelilingnya. Langit dan bumi seakan tertutup oleh belenggu tak kasat mata. Bola tanpa batas berdiri tegak di depan. Pada detik Zhang Yi muncul di wilayah laut,
Benda yang semula tampak seperti mati itu tiba-tiba mengalami perubahan yang jelas. Ding! 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 Yang tadinya hanyalah sebuah bola logam raksasa, pada permukaannya mendadak terbuka lubang-lubang rapat yang menyerupai mata. Tak terhitung banyaknya mata itu berkilau samar, dipenuhi tatapan mengintai yang dingin dan hasrat untuk melahap. Dari segala penjuru, segala sesuatu di sekitarnya tak dapat bersembunyi dari penglihatan mata-mata itu. Zhang Yi dapat merasakan dirinya diawasi oleh tatapan yang begitu padat hingga membuat kulitnya meremang. Bahkan orang dengan fobia lubang pun bisa kambuh. Sungguh sebanding dengan Zhang Han 1000 mata. Biarkan aku melihat kemampuan apa yang kau miliki, wahai penjaga laut. Zhang Yi bergumam pelan, jarinya menyentuh gagang pedang penghakiman keabadian dengan lembut, merasakan getaran dingin yang merambat dari bilah pedang itu. Kali ini, ia tetap memilih menghadapi dengan tenang dan menunggu lawan bergerak lebih dulu. Ia mengenakan Taishu Yuji, kabut bintang dan aura yang mengelilingi tubuhnya membentuk garis pertahanan tak terlihat. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan Natente, jarum detik waktu, Pomon Rakamo. Pada momen itu, aliran waktu seakan mengalami perubahan halus. Tatapan Zhang Yi perlahan menjadi semakin dalam. Ia dapat melihat celah-celah garis waktu, mengintip potongan singkat dari masa depan. Setiap kilasan masa depan mempercepat pemikiran dan pengambilan keputusannya. Namun, tepat pada saat itu, udara di wilayah laut mulai menjadi berat dan terdistorsi. Zhang Yi hanya merasa ada kekuatan tak tertahankan yang tiba-tiba menyeretnya masuk ke dalam domain bola tanpa batas. Segera setelah itu, seluruh dunia seakan disedot habis warnanya, jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Kemampuan bola tanpa batas, terpoda, 7 emosi dan 6 hasrat. Wah, ini adalah kemampuan domain yang sangat kuat. Mampu memengaruhi emosi dan kondisi mental seseorang secara mendalam, bahkan langsung memicu mekanisme bunuh diri dari dalam hati. Zhang Yi merasakan keputusasaan tak berujung menyebar dalam tubuhnya. Napasnya menjadi terengah-engah, jantungnya seperti ditekan kuat, seolah setiap detaknya mengirimkan sinyal kematian kepadanya. Aku melihatnya. Dalam mata Zhang Yi terlintas kekacauan, lalu pikirannya dipercepat tanpa henti. Ia melihat masa depannya sendiri, berdiri di tengah reruntuhan, sementara semua orang di sekelilingnya telah tumbang. Orang yang paling ia cintai tewas dengan cara paling kejam di sisinya, dengan kondisi kematian yang sangat mengenaskan. Ia melihat wanitanya dijadikan sate tusuk, melihat ras asing menggerogoti jasad Paman Yu, melihat Xu Pangzi dibakar dari pusarnya untuk dijadikan lentera langit. Ia melihat benteng sempurna yang ia bangun dengan susah payah selama hampir 6 tahun dihancurkan dengan mudah. Ia melihat bahwa semua yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun di dunia ini, semuanya lenyap menjadi buih. Ia berdiri di atas tanah negara Huaxu yang telah berubah menjadi tanah hangus, hanya merasakan kegelapan menutupi matahari. Ketika ia mendongak lagi, ia melihat wajah yang agak familiar, namun sekaligus sangat asing. Dosa keserakahan, Mamon. Persis seperti saat ia merobek invasi Istana Tianyu dahulu, hanya saja kali ini ia telah sepenuhnya bangkit, besar, gelap. Yang terlihat hanyalah mulut raksasa yang menempati sebagian besar wajah, memperlihatkan taringnya dan menggigit ganas ke arah bawah. Seluruh alam semesta runtuh dalam kehancuran langit dan bumi. Peradaban yang pernah gemilang dihapus sepenuhnya. Semua harapan berubah menjadi kehampaan. Inilah ilusi bola tanpa batas. Segala keindahan, cahaya, dan harapan ditelan oleh kegelapan tanpa akhir. Tiba-tiba, di tengah kegelapan tak berbatas itu, muncul secercah cahaya murni. Wajah orang itu sangat familiar. Zhang Yi tertegun sejenak, baru menyadari siapa sosok itu. Zhang Yi melihat dirinya sendiri dalam ilusi. Tepatnya, seorang Zhang Yi yang tersusun dari cahaya putih eter. Itu adalah keberadaan yang amat ilusif, dipenuhi sikap dingin dan kehampaan. Zhang Yi ilusif itu perlahan membuka mulut. Suaranya seperti gema dari ruang yang jauh. Menyerahlah, lepaskan semua ini. Kekuatan yang kau kejar, segala yang kau pertahankan, hanyalah ilusi belaka. Kau tak akan pernah bisa mengubah masa depan. Hanya dengan melepaskanlah ada pembebasan.
Kembalilah ke dalam ether, dan kau akan memperoleh kedamaian terakhir. Di sini tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada perpisahan, tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan, hanya ada cinta dan keabadian. Tubuh Zhang Yi sedikit bergetar, namun tatapannya seketika menjadi teguh. Tak peduli seberapa nyata ilusi ini, ia telah melihat terlalu banyak kepalsuan dan penipuan. Zhang Yi mendengus dingin, lalu menatap ke atas pada diri palsu yang tersusun dari cahaya putih eter itu. Konon katanya, dini hari miskin, menjelang fajar bisa kaya. Hidupku, Zhang Yi, memang ditakdirkan naik turun. Jika demikian, maka lebih baik mengejar kegemilangan sesaat. Mengapa harus bersusah payah mengejar keabadian? Bahkan jika pada akhirnya aku mati dan jalan hidupku lenyap, aku tetap ingin hidup dengan sepenuh hati. Suaranya dipenuhi kekuatan. Itu adalah kehendak yang tak tunduk, menyala di tengah kegelapan, dan ilusi tanpa batas, menantang semua kehendak palsu. Seiring kata-kata itu terucap, jiwa Zhang Yi terasa tercabik oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Cahaya putih dalam ilusi mulai memudar, dan Zhang Yi ilusif perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Di dalam ilusi, rasanya seolah telah berlalu 1 abad yang begitu panjang. Namun dalam kenyataan, semua itu hanyalah sekejap. Wajah Zhang Yi tetap tanpa ekspresi, tetapi ia tetap secara refleks menekan dadanya. Sakit, terlalu sakit. Meski ia tahu itu palsu, rasa yang begitu nyata tetap membuat hatinya terasa perih. Andai ia tidak lebih dulu menggunakan jarum detik waktu untuk melihat domain ilusi lawan dan mempersiapkan diri, mungkin jantungnya benar-benar akan retak karena tekanan itu. Patah hati bukanlah sekadar ungkapan. Ketika seseorang mengalami luka batin yang luar biasa, struktur jantungnya memang bisa mengalami kerusakan. Kau pikir dengan cara ini kau bisa lepas dari kendaliku? Suara bola tanpa batas terdengar seperti tawa dingin dari jurang. 100.000 mata itu menatap marah di tengah kegelapan tanpa akhir, memancarkan tekanan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun kehendak Zhang Yi justru semakin kokoh. Kedua matanya berkilau dengan cahaya tekad. Ia menekan keputusasaan itu jauh ke dasar hati, mengubahnya menjadi kekuatan. Ia tidak perlu menghindar, juga tidak perlu menyerah. Jika tak bisa melarikan diri, maka hadapi dan hancurkan semua belenggu palsu ini. Seiring kesadarannya sepenuhnya terbangun, Zhang Yi tiba-tiba mengayunkan pedang penghakiman keabadian di tangannya. Ujung pedang membelah kehampaan, menebas penghalang ilusi yang dipasang oleh bola tanpa batas. Dalam sekejap, pandangannya kembali jernih. Segala sesuatu di wilayah laut itu pulih menjadi nyata. Wujud asli bola tanpa batas pun muncul di hadapannya. Itu adalah sebuah bola hitam raksasa. Permukaannya dipenuhi 100.000 mata dingin tanpa emosi. Setiap mata memancarkan aura kematian. Semuanya seolah menatap Zhang Yi, seakan setiap berkas cahaya mampu menembus jiwanya dan menghancurkan kehendaknya. Namun, Zhang Yi tidak ragu sedikit pun. Meskipun aku tahu ini palsu, tapi kau benar-benar menjijikkan sampai ke tulang. Jadi, benda sialan, biar ku hancurkan kepalamu. Alis pedangnya terangkat tajam. Kali ini, ia benar-benar murka. Inti tungku peleburan dari Ziraha Dewa Iblis di seluruh tubuhnya menyala membara. Sebuah kristal energi merah milik suku Changyuan dimasukkan ke dalam tungku dan segera terbakar dengan cepat. Bergemuruh. Ziraha Dewa Iblis pengakhir meledak dengan cahaya cemerlang pada saat itu juga. Di permukaan zirah, retakan-retakan cahaya merah muncul satu demi satu, seolah beresonansi dengan jiwanya. Gumpalan demi gumpalan asap hitam berputar di atas zirah. Itu adalah sisa-sisa niat dari ratusan juta arwah suku Wuluan, sekaligus terkondensasi dengan kekuatan pikiran seluruh makhluk negeri Huacu. Jubah Taishu berputar di sekelilingnya, berkilau lembut dengan cahaya bintang yang dalam, membawa tekanan yang tak tertahankan. Swish! Zhang Yi mengangkat tangan dan menebaskan cahaya pedang yang tajam. Bagaikan sungai hitam yang tergantung terbalik dari cakrawala, langsung menghantam tubuh utama, bola tanpa batas. Puluhan ribu bola mata pada bola tanpa batas berputar dengan cepat, seketika mengumpulkan berkas-berkas kuat. Cahaya kematian mutlak. Siu! 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 Berkas cahaya yang rapat dan tak terhitung jumlahnya meledak dari bola-bola mata itu,
menyebar tanpa pandang bulu ke segala arah. Melalui pusat dunia dalam Mars, ia tampaknya mengetahui kemampuan ruang Zhang Yi. Karena itu, begitu bergerak, ia langsung menggunakan serangan area luas. Ketika sungai dunia bawah bersentuhan dengan cahaya kematian mutlak berwarna hitam itu, keduanya justru saling meniadakan. Satu berkas cahaya ini cukup untuk memusnahkan segalanya. Baik makhluk hidup maupun benda mati, bahkan logam paling kokoh sekalipun, di bawah sorotan cahaya ini akan berubah menjadi debu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Zhang Yi hanya bisa merasakan suhu udara melonjak drastis dalam sekejap. Kilau logam menjadi redup dan seluruh aura kehidupan seakan padam dalam berkas cahaya itu. Cih! Tubuh Zhang Yi terkena hantaman. Pada saat jubah Taisu terkena serangan, bahkan muncul getaran kabur. Zhang Yi dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan dunia bawah sedang terkuras dengan sangat cepat. Serangan berkas cahaya seperti ini begitu kuat. Zhang Yi sedikit terkejut. Secara teori, jubah Taisu adalah gabungan ruang dan kekuatan materi gelap dunia bawah, bahkan lebih kuat daripada pertahanan segala fenomena. Karena baik penyerapan ruang maupun penghapusan oleh materi gelap memiliki penekanan absolut terhadap kekuatan serangan di tingkat fisik. Dan ketika Zhang Yi memanggil materi gelap, ia perlu mengonsumsi energinya sendiri untuk mengendalikannya. Namun, cahaya kematian mutlak dari bola tanpa batas justru mampu saling meniadakan dengan sejumlah besar materi dunia bawah. Hal itu secara langsung meningkatkan konsumsi kemampuan Zhang Yi sendiri. Meskipun pertahanan jubah Taisu nyaris tak terpecahkan, kekuatan kemampuannya tetap memiliki batas. Sederhananya, cahaya kematian mutlak meningkatkan konsumsi energinya. Jika terkena puluhan ribu kali lagi, mungkin jubah Taisu miliknya pun tak akan mampu dipertahankan. Penjaga perampas pasir memang tidak ada yang mudah dihadapi. Sorot mata Zhang Yi membeku saat ia berkata dengan suara rendah. Selain mampu menciptakan ilusi yang membuat putus asa, bahkan serangan fisiknya pun sekuat ini, ia semakin tertarik pada teknologi peradaban perampas pasir. Namun, ini baru permulaan. Zhang Yi harus menghadapi rentetan serangan berikutnya dari bola tanpa batas. 100.000 mata memancarkan cahaya kematian mutlak secara bersamaan. Berkas demi berkas cahaya ditembakkan dari berbagai sudut tanpa satu pun celah. Bahkan jika ia mengaktifkan domain tanpa wujud, selama tidak meninggalkan wilayah ini, ia tetap tak dapat menghindari cakupan cahaya kematian mutlak. Energi kemampuan Zhang Yi terbatas, sedangkan sumber kekuatan bola tanpa batas berasal dari pusat energi seluruh dunia dalam. Setelah cincin jalan surga dihancurkan, jelas ia belajar dari kesalahan, dan kini berniat menguras Zhang Yi sampai mati dengan energi murni. Zhang Yi terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan pedang penghakiman abadi untuk menangkis setiap berkas cahaya, berusaha mematahkan gelombang demi gelombang serangan itu. Namun, sosoknya dengan cepat terperangkap di celah-celah di antara 100.000 berkas cahaya, tak mampu sepenuhnya menghindar. Jubah Taisu beriak, permukaan ziraha dewa. Iblis terus terkikis dan perlahan kehilangan ketangguhannya. Cahaya kematian mutlak memusnahkan segalanya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Bahkan ziraha dewa iblis selama terkena hantaman akan ditetapkan sebagai kematian. Material paduan logam yijin berubah menjadi serpihan hitam pekat. Beruntung, ziraha dewa iblis memiliki kemampuan regenerasi diri, diperbaiki melalui sulur-sulur pemurnian ilahi yang memanjang dan menambal kerusakan. Namun, begitu kerusakan menjadi terlalu parah, peningkatan daya tempur yang diberikan zirah pun akan sangat berkurang. Pada saat inilah Zhang Yi akhirnya menyadari bahwa hanya mengandalkan pertahanan semata tidak akan mampu sepenuhnya mengalahkan bola tanpa batas. Ia harus menemukan solusi yang sesungguhnya. Dengan kekuatan tempur murni saja, ia tak akan mampu menembus kemampuan kuat bola tanpa batas dan tekanan dari cahaya kematian mutlak. Zhang Yi menyipitkan mata sedikit, pikirannya berputar cepat, dan perlahan terbentuklah sebuah jalur taktik di benaknya. Tatapannya kembali tertuju pada bola, tanpa batas. Bola hitam raksasa dengan 100.000 mata, bagaikan hantu tak berujung yang menatapnya tanpa berkedip. Seberkas dingin melintas di mata Zhang Yi. Ia memutuskan untuk melancarkan jurus pembunuh yang sesungguhnya.
Ketika pikirannya mencapai puncak, ia tahu dengan jelas bahwa bola tanpa batas bukanlah tak terkalahkan. Matanya memang banyak, tetapi bukan tanpa celah. Jika cahaya kematian mutlak adalah bilah tajamnya, maka akan kugiring kembali serangannya padanya. Zhang Yi bergumam dalam hati, tanpa ragu mengaktifkan domain pedang tanpa batas. Masuklah ke arena binatang buasku. Pedang penghakiman abadi di tangannya mulai bergetar hebat. Bilahnya memancarkan cahaya biru dalam yang pekat. Seiring cahaya itu menyala, udara di ruang sekelilingnya seakan ditarik menjadi riak-riak. Kekuatan tak kasat mata mengelilingi Zhang Yi, membawa tekanan mencekik. Bayangan domain pedang tanpa batas perlahan menjadi nyata. Dinding pedang biru menjulang tinggi menembus awan. Ribuan pedang energi melayang di udara, bagaikan tembok arena Kolosium Romawi kuno, sepenuhnya mengurung seluruh medan pertempuran. Dinding pedang itu kokoh tak tertandingi. Setiap serangan yang mencoba menerobos akan terurai lapis demi lapis, ditelan dalam bayangan pedang tanpa akhir. Saat terperangkap dalam wilayah yang terbentuk dari pedang itu, cahaya di permukaan bola tanpa batas berkedip cepat. Tidak terdeteksi perubahan energi medan. Tidak terdeteksi kemunculan energi aturan ruang khusus. Pertempuran dilanjutkan. Pertahankan metode tempur semula. 100.000 mata kembali memancarkan cahaya, tetap menyerang tanpa pandang bulu dari segala sudut. Namun, cara bertarung Zhang Yi telah berubah. Kontra. Segala fenomena. Zhang Yi berteriak rendah. Pedang di tangannya kembali bersinar, dan ujungnya menunjuk tepat ke inti bola tanpa batas. Satu demi satu gerbang dimensi muncul di udara, bagaikan kepingan dinding raksasa yang saling tersambung dengan cepat, lalu membentuk sebuah kurungan yang hampir menyerupai bola. Hanya saja, kali ini, Shen Luo Wangxiang tidak lagi mengarahkan pintu keluar untuk bertahan. Sebaliknya, pintu-pintu itu menghadap ke dalam, membidik bola tanpa batas di pusatnya. Ia membalikan kekuatan 3.000 gerbang dimensi sekaligus, memanfaatkan semuanya untuk menyerap serangan dan energi dari bola tanpa batas ke dalamnya, lalu mengarahkannya kembali ke bola tanpa batas itu sendiri. Cahaya kematian, mutlak yang padat dan tak terhitung jumlahnya, ditembakkan dari puluhan mata pada bola tanpa batas. Saat memasuki gerbang dimensi, langsung diarahkan keluar dari gerbang lain, menembaki tubuh asli bola tanpa batas. Secepat ia datang, secepat itu pula ia kembali. Serangan balasan total. Inilah metode paling awal penggunaan gerbang dimensi. Dengan memanfaatkan pintu, ia membentuk saluran tetap di antara dua gerbang. Energi yang ditembakkan masuk ke dalam satu pintu akan diteruskan keluar melalui pintu lainnya. Puluhan ribu cahaya kematian mutlak dalam sekejap berbalik kutub melesat dari udara menuju tubuh aslinya. Ruang pada saat itu terpelintir hebat. Setiap mata pada bola tanpa batas memekik dengan suara memekakkan telinga. 100.000 berkas cahaya kematian mutlak menyapu liar, saling berjalin di udara membentuk jaring kematian. Namun ketika kembali, berkas-berkas itu secara seragam menghujani tubuh bola tanpa batas. Cih, cih, cih! Cahaya kematian mutlak mampu menghapus seluruh keberadaan, baik makhluk hidup maupun benda mati, termasuk tubuh asli bola tanpa batas. Retak! Retak! Bola tanpa batas yang raksasa itu, permukaan logamnya dengan cepat menghitam, lalu rontok seperti serpihan arang. Serangannya telah sepenuhnya dipahami oleh Zhang Yi. Bola raksasa itu tiba-tiba melesat ke udara, hendak melarikan diri ke kejauhan. Setelah menyadari bahwa ia tak mampu mengalahkan Zhang Yi, ia memilih untuk kabur. Namun, ia menabrak batas. Wilayah pedang tak terhingga adalah sebuah arena pertarungan, kecuali Zhang Yi sendiri yang membukanya, atau ia berhasil mengalahkan Zhang Yi, mustahil untuk melarikan diri. Inilah tujuan Zhang Yi sejak awal, menjebaknya di sini, tanpa memberinya kesempatan kabur sedikit pun. Zhang Yi berdiri tegap, tatapannya setajam baja beku. Ia mencabut pedangnya dan menebas cepat bertubi-tubi. Sungai dunia bawah berkelok 9 liku, mengurung bola tanpa batas di dalamnya, memaksanya tanpa henti. Jika bola tanpa batas tidak melancarkan serangan cahaya kematian mutlak, ia akan ditebas hancur oleh Zhang Yi.
Namun, begitu ia melakukan serangan balasan, ia justru jatuh tepat ke dalam jebakan Zhang Yi. Ia melarikan diri dengan panik, tetapi tak pernah menemukan jalan keluar, hingga tak punya pilihan selain kembali menyerang Zhang Yi. Pada akhirnya, berkas-berkas cahaya yang dipantulkan itu mulai menghantam inti bola tanpa batas. Setiap satu berkas jatuh, retakan yang lebih besar muncul di permukaannya, dan strukturnya mulai runtuh. Akhirnya, sebuah ledakan dahsyat menelan seluruh bola tanpa batas. Tubuh hitam raksasa itu sepenuhnya hancur dalam cahaya ledakan. Bola tanpa batas benar-benar pecah di tangan Zhang Yi. 100.000 mata tercerai menjadi kehampaan, dan kekuatan yang dahulu begitu dahsyat berubah menjadi debu pada saat itu juga. Zhang Yi menatap tanpa berkedip pada titik-titik cahaya yang perlahan menghilang. Di dalam hatinya, akhirnya ia menghela napas lega. Akhirnya, selesai. Ia berbisik, perlahan menurunkan pedang penghakiman keabadian. Napasnya sedikit melemah, tetapi tidak sampai rapuh. Ia tahu, meski pertempuran ini dimenangkan, kengerian bola tanpa batas membuatnya sadar bahwa musuh berikutnya mungkin akan jauh lebih menakutkan. Sebuah kecerdasan buatan yang ditinggalkan oleh peradaban yang telah hilang saja sudah sedemikian mengerikan. Sulit dibayangkan seberapa kuat perampas pasir pada masa puncaknya. Zhang Yi bergumam. Seiring kehancuran total bola tanpa batas, seluruh wilayah laut kembali sunyi. Zhang Yi menarik napas dalam, memandang sekeliling. Ia masih bisa merasakan tekanan kuat yang tersisa di udara. Di antara serpihan bola tanpa batas, ia menemukan pecahan kunci kedua. Saat dimasukkan ke dalam ruang dimensi, dua pecahan kunci itu segera menyatu menjadi satu. Itu adalah sebuah kunci dengan struktur segitiga. Tinggal satu sudut terakhir yang belum lengkap. Gelombang sisa runtuhnya bola tanpa batas masih bergema di permukaan laut. Namun langit dunia. Bagian dalam seolah ditekan pelan oleh seseorang. Tingkat cahayanya meredup satu tingkat. Terlihat jelas oleh mata telanjang. Korona buatan yang semula putih dingin, kini diselimuti lapisan abu-abu. Seakan dari tengah hari diseret paksa menuju senja. Angin laut menggulung kristal garam dan menerpa. Ombak menghantam karang logam yang hancur, mengeluarkan gema kosong, seperti seseorang tertawa di kejauhan, atau seperti bisikan tangis yang tertahan. Zhang Yi melayang di udara. Jubah Taisu perlahan mengerut kembali. Retakan pada armor Dewa Iblis masih menggeliat memperbaiki diri. Ia mendongak menatap langit yang mati sunyi itu, alisnya semakin berkerut. Ketika kembali ke tepi pantai, Zhou Ke adalah orang pertama yang menghampirinya. Tatapannya menyapu tubuhnya, memastikan ia hanya kelelahan tanpa luka serius. Barulah ia menghela napas lega. Zhang Yi, bagaimana situasinya? Tentu saja menang. Zhang Yi mengibaskan beberapa serpihan bola tanpa batas. Itu adalah materi aneh, yang bahkan cahaya kematian mutlak pun tak mampu sepenuhnya menghapusnya. Begitu jatuh ke tanah, ia berubah menjadi bubuk kristal gelap yang redup. Ia mengeluarkan sepotong kristal pecah yang utuh dari sela lapisan pelindung dadanya. Di dalam kristal itu, terdapat pola-pola rumit yang amat halus, seperti sudut dari sebuah kunci kompleks. Kuncinya sudah didapat. Tinggal satu bagian terakhir untuk melengkapinya. Nada suaranya tenang, tetapi pandangannya tertuju lama pada kegelapan tak wajar di langit. Liang Yue memeluk pedang panjang Longming di dadanya, bersandar pada fondasi menara yang setengah runtuh. Ia menatap kristal itu dengan tatapan berpikir. Cara menyerang bola tanpa batas memang aneh. Menggunakan emosi untuk memancing, menggunakan ilusi untuk memaksamu mengakhiri hidup, lalu dengan cahaya kematian mutlak menghapus keberadaan. Ini tampaknya bukan senjata energi biasa. Liang Yue jarang berbicara, tetapi sebagai ahli bela diri, kepekaannya terhadap pertempuran tak tertandingi. Pertanyaan yang ia tunjukkan, itulah yang kini juga mengganjal pikiran Zhang Yi mengangguk. Aku juga merasa aneh. Ia menyilangkan tangan perlahan, berpikir sambil berkata, dari bola tanpa batas, aku merasakan kekuatan sistem aturan. Cahaya kematian mutlak memberinya kesan sebagai kemampuan bertipe aturan. Jika tidak, sulit menjelaskan bagaimana ia mampu merusak armor Dewa Iblis penghancur. Serangan energi biasa, bahkan sulit menembus jubah Taisu.
Yang Xin terdiam sejenak sebelum berkata, mungkinkah itu hanya kemampuan yang menyerupai sistem aturan? Pada dasarnya tetap reaksi energi, hanya terlihat mirip saja. Rasanya tidak seperti itu. Zhang Yi menggeleng, suaranya merendah. 7 emosi dan 6 nafsu adalah sesuatu yang menyentuh hati manusia. Itu bukan sekadar gangguan sinyal listrik otak, melainkan ketika menyentuh jiwa, memicu keputusasaan naluriah. Dorongan untuk mundur selangkah dan membiarkan segalanya hening. Itu bukan sesuatu yang bisa ditulis oleh program. Ia teringat pada rasa putus asa tak berujung di dalam wilayahnya, serta bagaimana ia menyelamatkan diri dengan sikap urakan yang khas. Dingin tipis menjalari hatinya. Mesin hanya meniru manusia, tetapi tak pernah benar-benar menjadi manusia. Namun bola tanpa batas memberiku perasaan, seperti seorang pengguna kemampuan.